Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersua lagi dengan saya Kristina. Pada siang hari ini saya akan bercerita tentang proses penyembuhan luka. Adapun poin-poin yang akan saya ceritakan pada siang hari ini, yang pertama tentang jenis luka, yang kedua tentang natural wound healing atau proses penyembuhan luka secara natural atau alami, dan yang ketiga tentang faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyembuhan luka. Baik, langsung kita mulai dari yang pertama, jenis luka. Luka itu dibagi menjadi dua, yaitu luka akut dan luka kronis. Luka akut adalah merupakan luka yang bisa sembuh sesuai dengan proses waktu penyembuhan luka secara alami atau secara fisiologis. Jadi luka akut ini akan sembuh sesuai dengan waktu proses penyembuhan luka yang semestinya. Kalau luka kronis adalah luka yang gagal mengalami proses penyembuhan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi pada luka kronis ini akan mengalami perpanjangan waktu dari waktu yang semestinya. Baik itu perpanjangan waktu itu pada fase inflamasi maupun pada fase proliferasi. Kemudian tentang yang kedua tentang natural wound healing, yaitu proses penyembuhan luka secara alami atau secara natural. Proses penyembuhan luka secara alami atau natural ini ada yang menyebutkan 4 fase dan ada yang menyebutkan 3 fase. Kalau 4 fase itu ada hemostasis, ada inflamasi, kemudian ada proliferasi, dan fase remodeling. Namun kalau 3 fase itu adalah fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Jadi pada fase yang 3 fase itu, di fase hemostasis itu dijadikan satu menjadi dalam fase inflamasi. Bedanya hanya di situ saja. Kemudian saya jelaskan masing-masing fase. Fase hemostasis. Pada fase hemostasis ini terjadi penghentian perdarahan, di mana pada fase ini akan menghentikan perdarahan dan akan membentuk gumpalan darah. Di sini fibrin, fibrinogen maupun platelet akan membentuk clots, sehingga clots ini akan menutupi luka dan membentuk koreng atau yang disebut dengan scallop, sehingga akan mencegah terjadinya kehilangan darah yang lebih lanjut. Itu pada fase hemostasis. Kemudian pada fase inflamasi atau disebut juga fase peradangan, di sini bertujuan pada fase ini untuk membersihkan area luka itu baik dari bakteri ataupun dari benda asing. Nah, pada fase inflamasi ini biasanya berlangsung selama 4-6 hari, ditandai dengan adanya tanda-tanda peradangan. Apa itu tanda peradangan? Yaitu adanya bengkak, adanya nyeri, kemudian adanya eritem. Namun tanda-tanda dari peradangan ini masih normal, masih fisiologis.
kecuali ini ada tambahan-tambahan tanda-tanda yang lain. Misalnya nih, jadi perlu dicermati beda ya di sini antara peradangan dan infeksi. Kalau peradangan itu hanya terdapat tanda-tanda peradangan seperti adanya kalor, robor, dolor, edem, seperti itu. Tapi kalau infeksi ini ada eksudat atau cairan luka yang bau, ada odor atau bau, dan juga cairan eksudatnya ini bersifat kental atau purulen. Selain itu kalau kita cek lab darah, mungkin leukositnya nih akan meningkat. Itu bedanya. Jadi perlu saya tekankan di sini beda antara peradangan dan infeksi. Kalau peradangan itu hanya muncul tanda-tanda peradangan aja, namun kalau infeksi itu selain ada tanda-tanda peradangan, ditambahi adanya bau atau odor dan eksudat yang purulen atau kental. Kemudian kalau hasil labnya leukositnya mungkin akan naik. Di sini ya bedanya. Kemudian yang kedua yaitu fase proliferasi. Nah, pada fase proliferasi ini berlangsung selama 4 sampai 24 hari. 4 hari sampai 24 hari. Di mana pada fase proliferasi ini akan terjadi jaringan-jaringan granulasi. Di sini fibroblast akan menghasilkan kolagen, yang mana kolagen ini akan memperkuat jaringan-jaringan granulasi baru sampai terjadi epitelisasi. Jadi proses epitelisasi ini sudah dimulai pada fase proliferasi. Itu. Kemudian pada fase ketiga, yaitu pada fase maturasi. Pada fase maturasi ini bertujuan untuk memulihkan kekuatan maupun dari fungsi jaringan itu sendiri. Pada fase maturasi ini terjadi selama 21 hari sampai dengan 2 tahun. Namun lamanya ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait dengan komplikasi yang berhubungan dengan pasien itu sendiri maupun luka itu sendiri. Lamanya luka itu sendiri termasuk juga komorbid dari pasien itu sendiri, atau mungkin dari status infeksi dari luka itu. Jadi pada fase maturasi ini akan waktunya, lamanya itu akan bergantung, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik itu adanya status dari pasien itu sendiri, status infeksi dari luka itu sendiri, adanya komorbid dari pasien itu sendiri, dan sifat dari luka itu sendiri. Lamanya luka itu sudah berapa lama, itu mempengaruhi proses maturasi ini. Sampai pada proses maturasi ini akan ditutup, kemudian diperkuat sampai terjadi jaringan parut, terbentuk jaringan parut. Namun penyembuhan luka pada fase maturasi ini tidak bisa mencapai 100% dari kulit sehat, hanya mencapai sekitar 80%. Itu. Jadi pada dasarnya fase penyembuhan luka itu ada 4, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 3.
Bedanya hanya kalau di 4 itu fase hemostasis tadi masuk dijadikan satu dengan fase inflamasi. Kemudian proses penyembuhan luka itu yang normal untuk fase inflamasi itu terjadi 4-6 hari. Kemudian fase proliferasi itu 4 hari sampai 24 hari. Dan fase maturasi itu 21 hari sampai 2 tahun. Tadi di awal sudah saya sampaikan luka akut itu adalah luka yang dapat sembuh sesuai dengan proses waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Nah, ini kalau luka itu sembuh tidak sesuai dengan waktu tahap-tahap ini tadi ya, baik itu tahap inflamasi, tahap proliferasi, terjadi perpanjangan waktu yang sudah ditentukan ini, nanti akan menjadi luka kronis. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan yang ketiga yaitu terkait dengan faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan luka. Di sini ada 2 faktor, yaitu lokal faktor dan sistemik faktor. Untuk lokal faktor yang pertama itu oksigenasi. Misalnya pada pasien dengan Hb rendah, tentunya ini pada pasien dengan Hb rendah oksigen yang diangkut akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang Hb-nya normal, sehingga ini akan menghambat proses penyembuhan luka. Faktor lokal yang kedua yaitu terkait dengan infeksi. Infeksi bakteri akan menghambat dalam proses penyembuhan luka, karena bakteri ini menjadi penghambat utama karena memecah jaringan baru dan akan menyebabkan peradangan yang berkepanjangan. Kemudian lokal faktor yang lain itu benda asing, kemudian adanya venous sufficiency, itu misalnya pada kasus-kasus venous ulcer atau pada gangguan-gangguan sirkulasi, misalnya pada penyakit arteri perifer, sehingga aliran darah, aliran oksigen dan nutrisi itu akan menjadi terhambat dan akan mengganggu proses dari penyembuhan luka itu sendiri. Kemudian yang faktor sistemik itu misalnya usia dan gender. Nah, ini pada usia lanjut misalnya ya, pada usia lanjut ini akan terjadi penurunan fungsi dari kekebalan tubuh. Dan pada usia lanjut juga terjadi melambatnya sirkulasi, sehingga ini akan menyebabkan proses penyembuhan luka itu juga akan lebih lambat pada lansia jika dibandingkan pada anak-anak. Kemudian yang kedua tentang seks hormon. Nah, ini terkait dengan pada wanita yang menghasilkan hormon estrogen, tentunya ini juga akan mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Kemudian tentang stres, faktor sistemik berikutnya itu stres. Stres ini juga akan mempengaruhi proses penyembuhan luka, karena baik itu stres fisik maupun mental ini dapat memicu pelepasan hormon di mana menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke luka. Kemudian iskemik atau kemudian juga ada beberapa penyakit seperti penyakit diabetes.
Nah, pada kasus penyakit diabetes dengan kadar gula darah yang tinggi, tentunya ini akan merusak sirkulasi dan fungsi dari kekebalan tubuh, sehingga akan menghambat dari proses penyembuhan luka itu sendiri. Kemudian adanya riwayat merokok. Kenapa merokok bisa menyebabkan proses penyembuhan luka itu menjadi terhambat? Karena pada merokok ini akan menekan dari respon peradangan dan mengurangi pasokan oksigen karena karbon monoksida yang mengikat hemoglobin dan merusak sel. Di sini pada pasien yang merokok itu biasanya akan terjadi vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi dari pembuluh darah sehingga suplai oksigen itu juga akan berkurang. Kemudian pada pasien yang minum alkohol, ini juga akan menghambat dalam proses penyembuhan luka. Ini keterkaitannya dengan menghambat fungsi dari kekebalan tubuh dan dapat akan mengganggu dari proses penyembuhan luka. Kemudian pada kondisi imunodefisiensi. Nah, ini pada kasus pasien yang mengalami imunodefisiensi atau penyakit atau kondisi yang menekan dari sistem kekebalan tubuh. Misalnya pada penyakit autoimun, ini akan dapat menghambat proses penyembuhan luka. Selain itu, adanya dari obat-obatan, misalnya pemakaian obat kortikosteroid, obat-obat untuk antiinflamasi, inflamasi non-steroid ya, atau NSAID. Kemudian dan obat-obat imunosupresan yang dapat menekan dari respon peradangan yang diperlukan untuk regenerasi sel. Nah, makanya sangat tidak direkomendasikan pada proses inflamasi untuk diberikan obat-obat kortikosteroid karena ini akan menghambat dari proses inflamasi itu sendiri sehingga terjadi perpanjangan dari waktu inflamasi dan nanti akan menyebabkan menjadi luka kronik. Nah, kemudian faktor penghambat yang lain misalnya kerusakan jaringan, yaitu misalnya adanya jaringan yang nekrotik atau jaringan yang mati atau penumpukan cairan atau edem di sekitar luka. Ini juga akan dapat menghalangi darah sehingga darah itu tidak akan mencapai di area yang sakit sehingga akan menyebabkan menyebabkan penyembuhan luka itu menjadi terhambat. Kemudian faktor yang lain itu nutrisi. Jelas ya, nutrisi ini akan sangat menghambat proses penyembuhan luka. Misalnya nih pada pasien dengan nutrisi yang buruk, dia kekurangan protein, kekurangan vitamin C, dan kekurangan zinc, dia akan menghambat pembentukan jaringan baru dan sintesis kolagen, sehingga proses penyembuhan ini akan menjadi terhambat.